Kadang gue tuh bingung, kenapa netizen Indonesia itu jujur nih ya. Kalau gue ke Malaysia itu jarang banget gue ngeliat masyarakatnya yang sosial kehidupannya itu di bawah garis kemiskinan, alias mayoritas masyarakat Malaysia itu hidupnya itu cenderung sejahtera, berpendidikan, dan pastinya mereka bukan tipe orang yang gampang terprovokasi. Ya mungkin beda halnya dengan negara ini. Nah, menurutku cuma itu yang bisa mereka katakan saat negara Malaysia sudah lebih maju. Sekarang cek semua data dan fakta. Indonesia kalah dalam banyak sektor dari Malaysia. Dari pertumbuhan ekonomi, indeks persepsi korupsi, IQ rata-rata, industri animasi, nilai tukar uang. Kenapa kakak sudi kerja di sini? Nanti kalau kakak kerja sini, takutnya gak mau pulang kak. Masa songong kali lo kak. Air Malaysia ternyata lebih tinggi dari Indonesia, namun biaya hidup di sana juga lebih. Rupiah turun, sementara Malaysia mereka jaga utang lebih terkendali dan ekspornya juga kuat, jadi ringgit lebih stabil. Kemudian Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Oke. Nah, saya lihat lah ya beberapa akhir kebelakangan ini orang Malaysia itu sudah banyak yang bersuara ya, mengeluarkan pendapat mereka, pandangan mereka terhadap konten-konten daripada Indonesia. Disebabkan karena kebanyakan ya membuat konten-konten yang memburukan ya, fitnah, hoax yang belum tentu keadaan itu betul terjadi di Malaysia ya, dengan kreator yang membuat konten-konten yang tidak betul. Akhirnya orang Malaysia itu bersuara. Sebenarnya orang-orang Malaysia itu sibuk bekerja, tak ada masa mereka itu melayan benda-benda remeh ya, tapi karena makinnya melampau, akhirnya mereka banyak yang bersuara ya teman-teman. Oke, nah mari kita lanjutkan video ini. Nah, nanti kita akan bahas ya, kita dengarkan dulu. Cium. Kadang gue tuh bingung, kenapa netizen Indonesia itu sering banget bergaduh atau bertengkar dengan netizen Malaysia. Dimana permasalahannya itu juga kadang sepele, entah itu terkait kesuksesan, keberhasilan, soal kesenian, budaya, olahraga, musik, film, atau bahkan soal sosial masyarakat yang mana kalau udah dipost di media sosial, kedua netizen ini saling serang dan saling mengaitkan satu sama lain. Padahal, jujur nih ya, kalau gue ke Malaysia itu jarang banget gue ngeliat masyarakatnya yang sosial kehidupannya itu di bawah garis kemiskinan, alias mayoritas masyarakat Malaysia itu hidupnya itu cenderung sejahtera, berpendidikan, dan pastinya mereka bukan tipe orang yang gampang terprovokasi. Ya mungkin beda halnya dengan negara Indonesia yang mana orang miskinnya itu masih banyak banget, yang gak sekolah juga banyak, apalagi mereka yang hidupnya masih susah, plus kurang dari segi etika sehingga gampang terprovokasi. Tapi balik lagi ya, netizen di kedua negara yang bisa dibilang bukan lagi tetangga tapi udah kayak saudara ini, kalau menyangkut sebuah postingan di media sosial, kayaknya udah nggak ada bedanya. Itu saling hujat, saling merendahkan, dan saling sikut. Nah, gue pernah diskusi perihal ini sama temen gue yang orang Malaysia. Menurut dia, salah satu alasan dia nggak suka netizen Indo tuh karena mereka itu terlalu overfront, yang mana bangganya itu tapi sekaligus merendahkan negara lain, terutama negara Malaysia yang selalu dibanding-bandingkan oleh mereka, padahal mereka itu nggak ngapa-ngapain. Nah, kalau menurut kalian sendiri, kira-kira itu kenapa netizen Indonesia dan Malaysia itu sering begaduh dan ribut-ribut di sosial media, padahal kalau ketemu itu justru aslinya biasa aja. Nah, dia itu bingung ya kenapa netizen Malaysia dan juga netizen Indonesia saling berkomentar lah di media sosial. Padahal di kehidupan nyata dia datang langsung ke Malaysia, orang Malaysia baik-baik saja menyambut dia dengan ramah, mesra. Nah, itulah yang dikatakan tidak kenal maka tak cinta. Belum cinta lagi kan, nanti sudah cinta, itulah tersayang-sayang kita. Yang membandingkan ya, yang memuji Malaysia, bukan negara Malaysia ataupun orang-orang Malaysia sendiri. Nah, banyak konten-konten itu daripada orang-orang Indonesia sendiri, influencer ya, pejabat, terkadang mereka menciutkan perkataan dan membandingkan tentang Malaysia. Nah, sendiri ya, yang sudah mungkin melihat, wow, ternyata Malaysia itu lebih maju daripada kita. Dia rasakan sendiri perbedaannya ketika dia datang ke Malaysia ya. Jadi dia kadang, wow, kami juga mau macam negara Malaysia, kenapa di negara kami tidak ada seperti ini. Nah, mungkin ya
Jadi bagi sesetengah orang ataupun netizen Indonesia yang mungkin otaknya itu tak sampai apa maksud daripada video itu, hanya kebencian, emosi, arogan, tak mau kalah kan, hanya membanggakan diri sendiri dan juga terlampau bangga. Akibatnya ya mereka itu tak terima memburukkan, menjelekkan negara Malaysia, negara orang lain gitu ya. Padahal mereka tak sadar diri kita sendiri, ya kita pun masih banyak kekurangan, perlu juga masih banyak belajar, ya akibatnya tak mau kalah daripada Malaysia, akibatnya menjelek-jelekkan negara Malaysia. Nah gitu ya. Tapi bagi orang-orang Indonesia yang cerdas, sudah terbuka pikirannya, pernah datang ke negara ini, nah baru mereka itu mereka inilah yang memuji, mereka ini pun melihat, wow, luar biasa ya Malaysia seperti ini. Padahal orang-orang Malaysia sendiri tak ada pun mereka membanggakan diri mereka sendiri, membanggakan negara mereka. Di sini ya biasa-biasa saja ya. Disebabkan apa? Orang-orangnya itu pola pikirnya itu sudah terbuka dan maju. Ya kan yang mengata-ngata negara orang itu, mereka ya seperti tadi abang ini yang katakan ya, sudah miskin mungkin, kurang berpendidikan, ada juga yang mungkin etikanya itu kurang ya, hanya seenak jidatnya saja mereka itu mengatakan sesuatu hal, tak pikir terlebih dahulu. Sedangkan orang Malaysia di sini tak ada pun mengatakan apa-apa, kecuali mereka rasa itu sudah terlampau geram dan marah tentang konten-konten hoax yang memfitnah negara mereka. Saya lihatlah ya, sikit-sikit saja lah palingnya orang yang bersuara, selebihnya mereka kalau benda-benda sepele, remeh gitu, biar sajalah mereka itu. Nah, mereka di sini sibuk bekerja. Ini lagi orang yang sibuk bekerja, orang sudah capek kerja, penat kan. Aduh, tak mau lagi pikirkan benda-benda hal yang tidak menguntungkan dirinya. Sebaliknya orang-orang yang pengangguran ya, tak ada kerja ya, susah kerja di negara sendiri. Nah, mereka lah itu yang mengata-ngatakan negara orang karena mereka tak ada kerja ya. Duduk-duduk ya, tengok media sosial, apa ini lagi yang mau kuhantam ini ya. ya begitulah. Sebaliknya orang-orang Indonesia yang berpikiran cerdas ya, mereka yang sekolah, mereka yang sibuk untuk kemajuan diri sendiri, mereka berpikiran maju. Tak ada masa untuk menghujat, saling hujat di media sosial ya. Gitu. Itulah bedanya ya, mentality ya, sikap daripada individu itu sendiri, etika, adab. Nah, itu juga sangat mempengaruhi. Oke, kita lanjut lagi ya. Malaides, maksudnya? Awalnya aku bingung dengan komentar ini, tapi setelah mencari tahu ternyata ini menyedihkan. Kamu harus tahu ini. Malaides merupakan sebuah ejekan oleh oknum orang Indonesia kepada negara Malaysia. Karena oknum orang Indonesia menganggap kalau Malaysia itu sekarang banyak orang Bangladesnya, sehingga negara Malaysia dikatakan Malaides, Malaysia Bangladesh. Di sini aku nggak akan terfokus pada negara Malaysia dan populasi Bangladesnya. Aku tidak peduli itu, tetapi aku mau fokus ke negaraku Indonesia, yang menurutku agak menyedihkan. Pertama, kenapa oknum orang Indonesia mengatakan Malaides? Ya, karena menurutku cuma itu yang bisa mereka katakan saat negara Malaysia sudah lebih maju. Sekarang cek semua data dan fakta. Indonesia kalah dalam banyak sektor dari Malaysia. Dari pertumbuhan ekonomi, indeks persepsi korupsi, IQ rata-rata, industri animasi, nilai tukar uang, semua itu kalah telak. Dan karena itu terjadi pada banyak hal, aku tanya kepada orang Malaysia, menurutmu apa yang bisa oknum orang menyebalkan di Indonesia ejek dari Malaysia? Yaitu sesuatu yang gak penting dan gak relevan sama sekali. Sebab kita itu tidak bisa mengejek Malaysia sebagai negara mata uangnya lemah, negara korupsinya tinggi, IQ rendah. Itu kita gak bisa. Kenapa? Ya karena kita kalah dalam hal itu. Itu yang pertama. Dan kedua, ini merupakan tanda bahwa Indonesia juga negara yang rasis ya. Sedemikian rasis sehingga nama dua negara yang berdaulat itu dicampur, Malaysia dan Bangladesh, disingkat Malaides. Kita sebagai orang Indonesia pernah menjadi korban rasisme dari negara lain. Misalnya kejadian waktu orang Korea mengejek salah satu dari warga negara kita.
Kita benci itu, kita kutuk itu. Tapi di sisi lain kita juga mengejek keras orang lain yang berbeda dari kita. Itu kan standar ganda banget. Dan emang kenapa sih dengan orang Bangladesh? Selama mereka orang yang bermanfaat bagi negara dan bangsa, mereka itu lebih baik dari orang lokal yang korupsi misalnya. Jadi stoplah menghakimi orang berdasarkan ras atau negara. Ketiga, ejekan-ejekan macam itu tidak akan membuat Malaysia runtuh. Begitu pula sebaliknya Indonesia. Menurutku yang membuat sebuah negara itu mundur, salah satunya karena rakyat negara tersebut selalu berpikir kalau negaranya sedang baik-baik saja dan lebih unggul bahkan dari negara yang lain. Mentalitas pikiran seperti itulah yang membuat negaraku, menurutku ya, pada akhirnya disalip oleh Malaysia. Aku takut pada akhirnya kita tidak punya hal yang bagus untuk dibanggakan. 100% saya setuju dengan statement daripada orang Indonesia ini. Walaupun abang ini pun tidak kerja yang tinggi-tinggi ya, dia hanya kerja di kelapa sawit di Malaysia ini, tapi pikiran dia wow, seperti orang yang sangat-sangat berpelajaran ya. Nah, kalian ini netizen boleh mencontoh ya abang ini ya. Wow, tak habis saya speechless dengan statement yang dia berikan. Nah, karena memang orang-orang yang mengejekkan Malaysia itu dengan kata lain Malaysia, Bangladesh, itu mereka tidak ada poin lagi. Apa kesalahan daripada Malaysia? Apa keburukan daripada negara ini? Karena di negara kita itu lebih kekurangan ya. Mereka lebih maju ke depan. Jadi tak mungkinlah mereka ejekkan Malaysia, negara kalian mata uangnya itu rendah, kalian negara miskin, kalian IQ-nya berapa gitu ya, lebih rendah daripada kami. Jadi mereka mengambil kekurangan sedikit ya, karena populasi Bangladesh yang bekerja di Malaysia ini ramai. Nah, jadi mereka ambil itu ya. Saya tak tahu kenapa kebencian mereka ini yang ejek ya. Saya bukan mengatakan seluruh Indonesia yang mengatakan seperti itu, tapi oknum ataupun netizen yang tidak berpuas hati. Nah, mereka yang selalu mengejek dengan Malaysia dengan sabutan Bangladesia. Dulu Bangladesia tahu, disebabkan Bangladesia itu ada sia, boleh juga dengan Indonesia kan, Bangladesh, Indonesia. Nah, sekarang itu mereka tukar lagi. Nah, mungkin boleh jadi orang-orang yang mengatakan seperti ini mereka itu mungkin cewek dia kan ramai di sini, perempuan-perempuan Indonesia itu menikah dengan orang Bangladesh, pacaran dengan orang Bangladesh. Mungkin ya kan mereka itu cemburu, perempuan-perempuan itu memilih abang-abang ini. Jadi mereka mengejeknya. Hanya itu saja yang boleh mereka katakan, mereka ejek dengan Malaysia. Ini orang-orang yang berpikiran tertutup ya, tidak mau menerima fakta, mau membanggakan diri sendiri, tapi dengan kata lain mengejek negara orang. Nah, kalian ini sibuk dengan Malaysia, sedangkan negara kita Indonesia pun orang luar pun pandang remeh juga. Contohnya orang Korea ya, Korea memandang kita itu juga sebelah mata ya teman-teman. Contohnya itu hari pun ada pernah kejadian viral ya, ada grup orang-orang Korea yang berada di Indonesia sana, mereka itu sibuk menghujat, memburukkan. Itu kalian tidak marah? Itu kalian tidak pandang? Memang secara terang-terangan mereka berkata macam-macam tentang negara kita. Seharusnya kalian berfokus kepada mereka juga. Tapi apa nyatanya kalian hanya berpikir orang Korea biasa saja karena kalian mungkin tidak paham bahasanya. Nggak usah pamer bang, saya kerja, tapi saya nggak sudi kerja di Malaysia. Kenapa kak nggak sudi kerja di sini? Nanti kalau kok kakak kerja sini, takutnya kak mau pulang kak. Gak songong kali lo kak, soal gaya-gaya nggak sudi. Emang kakak sudinya kerja di mana kakak? Nanti kalau kakak di sini kerja, betah nggak mau pulang ya kak. Makanya jangan coba-coba kerja sini. Nanti kalau kakak kerja sini, takutnya nggak mau pulang ya kak. الفرق ما بين ماليزيا واندونيسيا بالنسبه لي يعني الشكل ولا ايه؟ الشكل هو في فرق يعني؟ ايوه ماليزي وسيم شوي وسيم Yes. عشان انت بتتعامل مع ماليزي أيوة. لو عملت مع واحده انجليزي لا 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 انا بقول صدق يعني من جوه قلبك يعني جوه قلبي
ماليزي وسيم حبيبي بس اجمل واحد ايه مصري Inilah alasan kenapa biaya hidup di Malaysia itu lebih rendah. Kamu harus tahu ini. Tapi aku mau disclaimer dulu ya, bahwa ini adalah pengalaman aku pribadi yang bersifat subjektif. Dan setiap orang pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda. Itu yang kalian harus ingat dulu sebelum berkomentar. Baik, ada dua hal yang membuat aku berargumen kalau biaya hidup di Malaysia itu lebih murah ketimbang Indonesia. Pertama adalah harga barang di Malaysia itu lebih tinggi. Tetapi kalau dilihat dari rasio pendapatan itu lebih rendah. Maksudnya gimana? Jadi gini, harga beras di Malaysia itu hitunglah 18 ribuan per kilo. Tetapi dengan bekerja di Malaysia, aku kira-kira bisa membeli 25 kg beras per hari. Sedangkan jika di kampungku mungkin harga beras sekitar 16 ribuan. Mungkin. Di situ aku hanya bisa membeli beras 3-5 kg per hari. Jadi gitu, walaupun harganya lebih mahal, namun rasio pengeluaran dengan pendapatan itu lebih rendah di Malaysia. Kedua, memang beberapa barang di Malaysia itu lebih rendah. Contohnya ayam ini, ayam putih ini. Aku sangat terkejut harganya cuma Rp29,50 Pak, atau sekitar 112 ribuan aja. Itu pun nilai tukar ringgit saat ini yang lagi tinggi-tingginya juga. Kalau kemarin saat pertama aku datang, itu harganya nggak nyampe 100 ribu. Tapi aku pernah juga membeli ayam yang seperti ini dengan ukuran dan berat yang sama. Itu harganya 200 ribu lebih. Tapi at least harganya 200 ribu lah. Dan itulah pengalaman aku tentang kenapa biaya hidup di Malaysia itu lebih rendah. UMR di Malaysia itu lebih tinggi dari Indonesia. Jadi mereka selain UMR lebih tinggi itu otomatis di sana juga biaya hidup lebih murah. Jadi mereka lebih saving banyak dibanding di Indonesia. Saya ambil contoh. Untuk biaya tol itu di Malaysia dengan jarak hampir 500 kilo nih guys, itu hanya habis biaya sekitar 170 ribuan. Nah di Indonesia dengan jarak 500 kilo itu bisa habis 700 ribu atau 500 ribu dah. Di Indonesia dengan jarak 500 kilometer itu biaya tolnya bisa habis 500 ribu. Mahal banget kan? Nah, contoh lagi nih, masalah BBM. BBM dengan RON 95, ingat, RON 95 ya di Malaysia, itu hanya 7.000 per liter. Lah di Indonesia bayangin berapa mahal? RON 92 saja, hampir 13.000. Itu baru RON 92. Makanya di Malaysia orang bisa lebih hemat, lebih sejahtera dibanding di Indonesia. Makanya ayo kabur aja dulu. Bagi orang-orang yang memang mampu pergi ke luar negeri dengan cara yang tepat, pergi saja ke luar negeri, kabur aja dulu. Pilih negara yang tepat ya. UMR Malaysia ternyata lebih tinggi dari Indonesia. Namun biaya hidup di sana juga lebih murah loh. Sampai narasumber ini ngomong kalau ada yang salah dengan negara kita. Jadi beberapa waktu lalu ada seorang tokoh yang diundang di sebuah pembicaraan. Dan beliau mengatakan bahwa UMR Malaysia itu lebih tinggi loh daripada Indonesia. Tapi biaya hidup di sana lebih murah. Beliau memberikan sebuah contoh yang sangat simpel sekali. Misalnya warga Malaysia ingin berkendara menggunakan tol dengan jarak 480 km. Nah ternyata harga untuk menempuh perjalanan itu adalah Rp170.000. Sedangkan kata bapak ini, kalau di Indonesia nih ingin berkendara dari Jakarta ke Semarang itu bisa tembus Rp500.000 loh, padahal jaraknya lebih pendek. Ada lagi contoh yang sangat mencengangkan. Di Malaysia harga BBM RON 95. Sekali lagi RON 95 teman-teman. Ini benar-benar RON 95 ya, bukan yang dioplos-oplos. Itu harganya adalah Rp7.000 per liter. Bandingkan dengan Indonesia. Ini yang menyebabkan adanya ketimpangan yang luar biasa. Bayangkan saja dengan UMR yang lebih tinggi daripada Indonesia, warga Malaysia bisa hidup lebih hemat dibandingkan orang Indonesia. Otomatis orang-orang di sana pasti sejahtera dong, karena hidup mereka tercukupi. Sampai tokoh ini mengatakan ada yang salah dengan negara kita. Baru sebulan di Malaysia, nilai rupiah makin gak ada harganya. Pasti lu nanya, Bang, kenapa sih bisa begitu? Jadi, salah satu alasannya adalah karena Indonesia punya utang luar negeri yang lebih gede. Dan mayoritas dibayar pakai dolar. Nah, karena banyak butuh dolar, jadi permintaan dolar naik. Otomatis rupiah turun. Sementara Malaysia mereka jaga utang lebih terkendali dan ekspornya juga kuat, jadi ringgit lebih stabil. Kemudian Malaysia juga punya cadangan devisa yang lebih tinggi per kapita dan suku bunga mereka juga sering lebih menarik buat investor. Jadi kalau ditanya terus investor asing milih kemana bang? Ya jelas lebih milih ke Malaysia karena iklim ekonominya dianggap lebih aman. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi juga soal kepercayaan.
Gimana menurut kalian? Apa yang bisa Indonesia benahi biar mata uang kita nggak lemah terus? Tulis dong di kolom komentar. Bayangkan rupiah terus melemah dan gaji lu enggak naik padahal harga barang semakin mahal. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus menunjukkan tren pelemahan dalam beberapa pekan terakhir. Pelemahan ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpastian arah kebijakan suku bunga. Investor global cenderung menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, dan mengalihkan aset mereka ke instrumen dolar yang dinilai lebih aman. Investor asing sangat sensitif terhadap ketidakpastian politik, seperti konflik kebijakan ekonomi yang berubah-ubah, atau hukum yang tidak konsisten. Jika pasar melihat pemerintah tidak mampu menjaga stabilitas makroekonomi, mereka bisa menarik modalnya keluar dan menyebabkan tekanan pada rupiah terus-menerus. Jadi, apa upaya pemerintah saat ini? Nah, gini ya, inilah ya, ada yang mengatakan itu hari kan, APRI itu mengatakan Malaysia itu hutang banyak kan, padahal negara kita pun lebih banyak hutangnya tadi katanya. Jadi diakibatkan itu ya rupiah itu sekarang memang tengah turun ya. 1 ringgit bersamaan 3.815 sen. Wow. Sangat-sangat gila ya. Dulu kita bayangkan masih saya zaman-zaman 2.800, 3 ringgit ya, 3.200, 35, sekarang 38. Nanti dikhawatirkan sampai 4.000 ya untuk 1 ringgitnya. Nah, disebabkan tadi itu karena utangnya kita itu banyak. Inilah itu hari APRI katakan kan Malaysia hutang-hutang banyak, tak dibayar disebabkan memberikan subsidi terhadap rakyatnya. Mau ketawa saja kita mendengar cuitan daripada dia. Sedangkan di negara kita sendiri pun lebih banyak hutangnya ya. Jangan katakan negara orang, negara kita sendiri pun ya sedang tidak baik-baik saja. Bukan saya mengatakan pejabat, orang-orang tinggi dan bahkan masyarakat ya, pelajar-pelajar yang pintar lainnya pun mengatakan hal yang sama. Jangan menutup mata untuk membanggakan kita sendiri sedangkan kita memburukan negara orang. Oke, nah tadi ada juga video di awal-awal mengatakan ngapain kerja di Malaysia, lebih baik kerja di negara lain ataupun di Indonesia. Kalau kalian mau kerja di Malaysia silakan, tak menjadi masalah kan, silahkan itu terpulang kepada diri masing-masing. Tapi kalau untuk menjadi orang yang kerja ke Malaysia secara ilegal lebih baik jangan datang ya. Saya rasa pun orang Malaysia pun setuju, tak payah datang ke sini ya. Tapi kalau bekerja secara sah ya, mengikuti peraturan undang-undang negara Malaysia ya silahkan. Tapi itulah tadi dijawabnya ya, kalau tak mau kerja di sini tak menjadi masalah ya. Takutnya kalau sudah tinggal di sini tak mau pulang, tak mau balik-balik saking betahnya, gitu ya. Buktinya orang-orang Indonesia sendiri yang mengatakan ya. Nah, katanya juga kalau ada yang mengatakan kan, iyalah gaji di Malaysia itu kan tinggi, mata uangnya tinggi, tentulah biaya kehidupan itu lebih mahal. Padahal ya mereka yang mengatakan seperti ini ya, yang tidak tahu keadaan sebenar di Malaysia ini kan, walaupun di sini tuh mata uangnya itu tinggi, kehidupan, biayanya semuanya masih terbilang terjangkau ya. Nah, kita dapat gaji yang lumayan, tapi kehidupan ya barang-barang pokok, barang-barangan semuanya itu masih wajar terjangkau dan terbilang cukup murah ya. Sedangkan di negara kita sendiri sudahlah. Ini kita bicara fakta ya. Jangan ada yang membantah. Memang itulah keadaan sebenarnya. Kita sudah gaji rendah, barang-barang pokok pun mahal ya, BBM mahal, sudah mahal dioplos pula kan, yang sudah dicampur-campur pula, yang tidak berkualitas diberikan dengan harga yang mahal. Nah, itulah yang membuat orang itu makin iri dengan negara luar ya, bukan hanya Malaysia saja yang mereka lihat ya, bahkan negara-negara yang lainnya. Orang-orang Indonesia ketika berada di luar negara, ketika mereka itu kerja di luar negara, otomatis mereka itu akan membandingkan dengan negara kita sendiri ya. Kenapa lah negara kita tak sebaik
contohnya di Jepang ya, contohnya di Singapura, di mana-mana negara. Kita pun mau menginginkan hal yang sama sebetulnya kan, tapi apalah daya, di negara kita itu yang paling sulit sekali itu diberantas ya korupsi, daripada mulai dari bawah hingga ke atas. Nah, itulah faktanya. Oke, kita doakan juga untuk negara kita untuk menjadi lebih baik lagi, mulai daripada diri sendiri ya. Orang-orang bawah, hapuskan pungli, hapuskan ormas ya, kekerasan orang dalam. Nah, dimulai daripada diri kita sendiri ya. Oke, so segitu aja video kali ini. Kalau kalian ada komentar lain ataupun kalian mau membantah daripada video-video yang sudah dijelaskan tadi, kalian boleh berikan pendapat kalian, saran kalian di ruang komen di bawah dengan kata-kata yang sopan ya. Disebabkan kalau kalian katakan mengejek-ngejek ataupun ya sesuatu kata yang kasar, dia akan otomatis ya kena spam dengan pihak YouTube-nya sendiri. Bukan saya menghapus komentar kalian, karena otomatis lah itu kan. Karena saya lihat wah banyak sekali yang mengejek-ngejek ya. Oke teman-teman, kata-kata yang sopan, bijak, boleh ya. Oke, silahkan. Terima kasih. Segitu saja. See you on my next video with me, Misari. Bye.